Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Begini yang serius ini yang saya sampaikan ini kan 1 jam. Saya diskon 20 menit. Jadi karena kalau dia memaksakan berarti itu nggak sopan sama kiai. Jadi begini, tadi bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hoax, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita membayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabiin, tabiin, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Sehingga dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosid yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus ditanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda, saya boleh percaya boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun sampai Rasulullah setiap mengatakan haddatsani rajulun tambah yaqadatan, bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in huma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauman. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqadatan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabiin meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Gus Zufur, sampai kita semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasul. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu, tidak. Man ro'ani fil manam faqat ro'ani. Tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Ya nak saya ngomong Habib atau ulama bisa dipercaya, nak saya ngendikan Pak Rosid tenan ta ora. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga. Makanya saya pernah entah tahun berapa, saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya enggak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun hak delok wajahku. Beliau ngendikan man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani wa man ro'ani wa man ro'ani la yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya yang melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakhalal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur ya, figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, juga sama Gus Zufur di kelas di MGS. Mbah Mun ngendikan gini, saya masih ingat betul, tak catat ya. Wong ora iso niru pangeran, pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kaifa yusolli? Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan, Allah tahu poso. Nak turu piye? Allah la ta'khudhu sinatu. Maka ibadah itu niru makhluk, karena kita makhluk. Makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadah nikah. Sing ora payu nikah ana sarana ibadah ngempet, paham ya? Niku. Maksudnya ora usah nguntal kapur barus ngempet.
Sing sugih ibadahe sedekah, sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu Allah tidak ngendikan sirati yaitu jalan saya ndak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doa nyaur utang. Padahal Rasulullah mboten nate diutang teman-teman, nggih nate gue lucu-lucunan mawon. Niku mohon mboten tenanan, nggih niku masyhur kan beliau menggadekan baju rompinya ke orang apa Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya, do gadekno BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya ada darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u bainar riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur, karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya, karena Quran baca dua kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta alal fitrah, jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman, kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel mbek kowe ya karek nyembelih, cara bojomu mangkel mbek kowe ya karek ngobong, kok ini TV ini kok. Sama ndak usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insya Allah ndak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Atau kowe turu ning kendaraan tangis-tangis ning akhirat. Takoki, Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau setelah saya sholat jarang wiridan, nggak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah, itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes, Gus nak bersolat atau mau nyekel tasbih api tidur. Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya, semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah, entah pamer kebaikan tidak tahu saya, pokoknya sudah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa, bismika wadu'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa apa populernya? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu tok, saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Itu tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin, atau fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur.
Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan, itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, ben ra kepikiran niklap utawa wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan, tak jamin. Masuke ning arep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Eling pangeran mbek delok wong liwat tuh eling di kira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah, mana mukum billaili. Saya berkali-kali matur, barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yobur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah, mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur berarti Anda taroktal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja, ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandani iki ras sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ya bismika. Amun ayo roket pate hitung, anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ras subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat, kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi, semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana, termasuk la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrimah, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami template 100.000, dipandu caranya tobat, diwari istighfar. Nomor itu penting, nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya, maksud kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa, tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian, dimana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri, dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Sebagai koyok ngono, ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba, semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik, yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal, dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu, terus raiso turu mangan sik ben wareg ben iso turu, insya Allah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit Pak. Itu
Saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati, saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mbek musuh iku padha wae. Malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi. Itu Imam Syafi'i nak ngendikan gini. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Kaya Pak Rosid itu apian mbak aku. Ning sarang sowan mampir, gayane apian, dibule nyancang. Awas nara teko ning Demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus. Di konco ya enak kados kula di konco Gus Jofur nak kula mboten saged fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan enggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada contohkan kan Gus Jofur sama Gus Baknya ngebis. Memang saya sering sama Gus Jofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudaranya kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudaranya senior kula dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, pikiran saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Jika kiai NU, kiai alim itu ada bajingan, tukang ngemel uang kok mati. Saya gitu Pak, niki saya. Tanggane orang sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Buatan saya ini tempuh. Dilanda saya pun mati, pun buatan sakit nakal nih. Lalu jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah, kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Jofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional. Kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung nih. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli bardin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundul langit terus sampean mbek tonggo muwedit ketemu wong perengut sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean gak ada kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakil gak duwe.
Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barin mafajar. Terus kalau suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bamun Al-Ulama Al-Mujaddid itu setengah hafal, sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca, bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bamun baca itu, ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Bamun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir-terakhir itu Bamun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi, yaitu ada potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih, yaitu misalnya kamu petani melon atau petani tebu kok jadi kaya asal sudah satu nisab dia wajib napa zakat, tidak harus kot, tidak harus apa padi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngendikan gini, sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Zofur, Pak Rosid, kalau Bamun guyon wong desa iku wis melarat gegere nganti kaya akeh wae, Bamun nyontokno gegere macul nganti kaya akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo, berhubung ora akut gak wajib zakat, padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Jadi Quran itu ngendikan laha maka sabat, berarti mana nih ini laha iku manfaat kedua nafsu utawa awa-awaan, semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li, no? Terus wa alaiha lan marat kayak kono mana nih melarat mana nih, dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Ini bahasa Arabnya mau nopo laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain, itu kalau orang Arab ngomong ini li ya, li ala zaidin dainun, saya punya uang yang di bawah Zaid, karena orang lain tak diakan pakai ala. Usah rungokno ben kowe sampeyan tak koyo malaikat iso. Tak koyo malaikat iku li napa ala. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala zaidin dainun, berarti saya punya uang yang di bawah Zaid, berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li zaidin, harta ini milik Zaid, nggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala zaidin, ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif, yaitu pokoknya apa? Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard, Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard, enggak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus, tidak harus. Pun kemauan pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ya maknanya ya sudah seperti itulah makasabat. Setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan, wa alaiha maktasabat, dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa alaiha, napa pakai laha sama alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya, karena kalau rohiba misalnya seneng, itu orang Arab darani rohiba, berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunnah Nabi. Tapi sekali takdiyahnya itu maknanya benci, kayak ada suama yarhobu ammillati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh, illa man safiha
nafsa. Kados teng hadis napa faman rohiba an sunnati falisamin. Itu sekali alat takdianya an diganti li, itu faman rohiba li sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kula terangno ya. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Qur'an, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi napa filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk napa mendamai. Jika dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdullah bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang gue khusyuk terus santri gue wajib no wiridan, itu masalah ya, cara konstitusi orang alim, karena wiridan itu udah wajib. Sehingga kadang wong beling yo luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo jan yo ora wajib. Cuma yo atine atos wong ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar ya. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya aja jenis kiai khusyuk senengane wiridan, saat ini diwajibno wiridan. Nah, kiai nengkek santri ini wajib setrikanan kelambine. Kok isin di santri apa? Gak modis. Agak stylish lah isin. Lah sing repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, senengane sing ketok dosa, ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan tuh ya kiri tenan, tapi wah repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mendingin, semua aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib, wis pokoknya ora wajib. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam, karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu, kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun, ya padahal ngimami Mbah Mun, separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun, gak wiridan. Ya karena ya tadi, kiai ini rawani ngloroi, wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan, wong ora dijak eling pangeran, dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi kok nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh nopo bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti eling pangeran. Itu juga nyata. Memang ya eling pangeran tenan sing bubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan. Ono sing wengkek, stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, pokoke mergo isin dene di santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdullah bin Mas'ud kok ana wong duha bendino, wong disweping. Kowe kok nyanyi salat duhur. Maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyok salat disweping. Abu Bakar lebih parah meneh. Pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa gak wajib. Bojone iku mempersiapkan buka sahur. Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Apa? Menyaingi fardu. Jadi dulu lama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat.
Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong raileng pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jom gimana gue muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nak ketemu Said Abdul bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajib no wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdul bin Husain bin Tahir. Kula nu mboten pernah enggak baca kitab itu sampai sekarang, yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 saya kena hafal. Ayo Mustafa lah, ayo ra hafal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ayo kan jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 ambek 13. Ana sing darani 18 mbek 14 ayo. Kenapa? Ayo Mas. Apa? Lah yo opo baca di satu mbahmu. Oh, kakean nge grup. Saiki sesat Mustafa yo. Kamen nge grup mulane. Ayo kan 17 ambek 13. Mergo ana sing darani bijak litumakninati fi arkaan fi mahaliha al arba'i ruknan tabian sing sitok darani ruknan mustaqilan. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya jajal 17 apa lo cepet. Lah aku wis wong alim sibuk aja apa lah yo. Nomor 1 apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa qiyam sih? Oh. Apa kan iki? Takbir apa qiyam sih? Guys dihitung bareng. Qiyam takbir, takbir qiyam. Telu terus sama nih. Ayo baca cepat. Fatihah terus. Ruku terus. Tumaknina, terus. Tidal. Tumaknina terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud tuh. Sujud mesti dihitung tumaknina. Ya, apa juluse sing dihitung? Sujud tumaknina terus. Julus bener sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus gak terus hitung. Langsung sujud tadi lah dihitung langsung bener 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam wis piro? Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh hukume pangeran sing mikir ku ora seneng. Terus kelemane wiridan ku wong dikai hak menghayal karepe. Kalau kepengen di bojo ayu, nu solusinya kan ya wiridan. Kepengen sugih, nu ya solusinya. Lah yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah dekne ra tau eling Allah dengan makna yang digedaki Allah. Coba santri iku kon ngaji kan ben roh hukume Allah halal haram. Tapi mamen wiridan, iso gak eling roh halal haram nah dene men wiridan. Gak iso. Aku serah kelakuane wong yo ora urusan suudzon nih, wis. Kelakuane wis sing angel lunas, semua macam-macam lah. Jadi lagi saya tak warai hukumnya pengiran mau ngapa lo rukunnya sholat 17 itu nomor pertama 3 itu urutannya piye kira roh itu niat qiyam takbir apa gak niat sedurunge ngadeg sah terakhir ora sah karena sing darani niat itu harus bareng lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat ngadeg sik lah berarti niat mbek ngadeg ku dhisik. Ora tau mikir, nek kok dadi ahli swarga ku piye. Mane masyhur ning masjid ku ana wong sekelompok wiridan ndonga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri sulus. Nak zaut antarane rubu' ambek nisfun. Nak zaujah sumun ambek rubu'. Mesra. Opo wae, Mbah. Pusing. Padahal hukumnya pangeran, apa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saya belajar hukumnya pangeran mbek wiridan dhuwur ndi.
Udah belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah ngistilahno wiridan niku mau kowe elingo pangeran. Tapi nek ngistilahno hukum yusikumullah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Kan kalau di santri khusyuk wis curiga, gak prospek cara kula wis. Mbah Mun nek santri khusyuk sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung kowe nang seneng am jamaah wae ora tau sinau. Dadi malah diamuk santri sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng kayak pelampiasan apa? Tapi masalah kuwi wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tambah elek meneh lah kan. Lah ya elek meneh ya ora seneng ilmu. Wis lawala wis lawala iku akhirat yo ora entuk, ilmu yo ora entuk. Tapi bahayanya seneng wiridan di situ. Kadang-kadang mau menghindari hukumnya Allah. Gak siap deh nih diterang hukumnya Allah. Ya mau. Jajal santri warai ngene, "Jong kan abar salat maca iki luwih siap." Jajal ngomong ngene, "Jong nak bar salat apal lo sing rukun kundi sing sunat di." Apa menan nanti ngene, sing sunat ayat iku pira, sing abad pira? Ah tabar aro. Ayo surat abad pira? Ayo Mus, nak iso, tak kei dhuwit saiki. Sunat ana pira? Ana abad, ana hayat. Nak abad sing 7 baru bisujudis sahwi. Nak hayat ora terus tak kon ngitung. Ayo hitung sih, hayat pira? Tak kei dhuwit saiki. Wakeh ora trimo 100-200.000. Oh serang saya ngaji sing biasa nggo jalalan ngalor gitu. Gak siap. Wah sing hafid lah, gak siap. Karena apa ya? Ilmu itu wis ruwet. Mulane kula yakin para kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kanjeng Nabi ku isih sugeng, iku ambek wong wiridan, ambek wong ngaji iku Nabi gabung sing ngaji. Kok ngaji ku mesti bener ya mergo nerakno hukume Allah. Tapi nak dongo, nah, sekarang motivasi Anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kowe kepen di bojo ayu lho, keinginan Islam mau keinginan kamu? Jawab ya, gak usah munafik. Keinginan kamu, kowe kepengen urip di dhuwit, keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetep dua ulama tak jamin. Ono ulama sing ninggalo nafsu. Awas ya nawani ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niat itu fardu ain untung ku apa ya. Cong nak salat ku niat ku fardu, ngadeg ku fardu bagi sing mampu. Fatihah ku fardu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Keinginan Islam. Tapi nak ku eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu iku mau. Eling pangeran kok nyaur utangmu, kok nuruti karepmu. Ayo jawab. Lho gak usah wedi menyang kelakuanmu wis ngono, wis biasa wae. Mulane tobat ya lewat ngaji iki tobat. Maksudnya yo wiridan tapi wau sak kadare bariku belajar halal haram. Kandhane angel wong-wong. Wong alim tuh orang sing paling ngomong tentang keinginan Islam. Lho untungnya apa jajal kaya kula niku jujur nerangno niat iku fardu. Nek ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardu, nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku donga ya Allah, kula kepengin murid sing sopan, sing nurut, itu keinginan saya. Akhirnya serukin aku duwi lu. Tapi ya lucu dek sopan itu lucu. Mulane kalau biasa ra sopan ada apa? Sopan. Dosa kan ya sopan malah. Oh, dadi niku tason nok gawe-gawe wis bakate ora sopan wis terusno wae biasa wae. Ya saya ulang lagi ya, wong kudu mikir. Eling Allah iku apik, tapi maknane eling Allah maknane nenggone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuannya. Misalnya kayak di bojo cerewet. Terus donga ya Allah mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang sholihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditetir di bojo sholihat iku ana aturane. Misalnya terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna. Pokoknya walhasil lo eling lah terus al-khabisatul khabisin al-khabisuna al-khabisat wa thayyibatu lit-thayyibina thayyibuna lit-thayyibat. Iya Allah gawe aturan bojo sholihah iku pantese sing lanang yo saleh. Akhirnya mikir mboten sidorian Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu, baru nanti setelah saya soleh jenengan yang harus ngikuti aturan. Jenengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyibah. Akhirnya kan nggak banyak nuntut.
Kowe kepen di anakmu alim, alim soleh, hafal Quran. Terus kowe kudune nuntut. Lah aku iku ngapal ya ora tau zaman pondok beling kok kepen di anak soleh. Iki wis sumbut ta ora? Akhirnya mikir, Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru ndonga anak. Tapi ini kan enggak. Kowe goblok trauma mbek goblok anak mbok plekoto dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuapok melarat terus anak mbok peksa dadi sugih. Wong sing ngapok kowe kok anak dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Jadi wong itu kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Lan kalau nak mbek wong alim hormat. Ya donga sak kadare, jenenge wong njaluk pengirane sak kadare. Nomor 1 ku eling hukume apa. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ana mayit mati, iku umun bagiane sepanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki, "Kenapa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuwat." Kita udah siap kabeh. Mergo aku ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, aku serah. Ya tapi tetap donga, tapi ya sak kadare. Sak kadare sing nganggo donga sapu jagat wis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Lan kula niku fanatik ambek ilmu, kula fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran fanatik. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yubadullah, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu enggak bisa semua sudah. Coba kowe misalnya donga, ya Allah kula kepengin dadi wong sugih, sing barokah, sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih gelem zakat, lha ki roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Kula kepengin di bojo ayu sing nurut. Lu nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut yang kesesatan. Fucuk kok ora mikir. Keliru meneh. Ayo, wen roh raimu nak bau bener. Oh, bakate bakat maksiat pancen. Tapi nak kowe nganggo ilmu. Aku iku pantes untuk bojo salihah ta ora? Ngaca. Aturane Allah nak at-thayyibat li thayyibin utawa nak salihah lis salihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis ra sedo donga mengke riyen Gusti, salihah mengke riyen tak saleh riyen ngono. Thayyibat mengke riyen tak thayyib riyen. Kowe belajar. Wong ana mendonga addu'a mukhul ibadah. Donga iku sumsume. Itu hadis aja iku tok tolabul ilmi fardhotun. Fardune ra dilakoni kok amen. Bocah ora karo-karuan. Jadi, tapi kan mesti rahasia kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat dan golek ilmu nakalan, mau mikir karek ngrungokno. Engko nek ora paham rekamane diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu ngene iku, golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku, nek ora paham nganti nangis. Lho kula maca kitab ora paham nganti nangis. Nek utekku ora cukup, perangkatku ora cukup kula nganti salat hajat ya pangeran, supaya paham. Kowe kan enggak. Golek ilmu sing ringan, carane yo ngrungokno. Maknani dhewe ra iso, maca dhewe. Golek sing ahli, wis teko ning majelis. Gak iso ya dibaleni meneh. Nek gak paham wis alam. Apa ya lucu-lucunan zaman akhir cukup lah itu cukup. Tapi jenenge gak golek ilmu kang niku. Apa ya mau pecinta atau apa ya. Pokoknya ya darane pecundang kok elek temen wis. Pokoke ngono. Ya tadi eling-eling ya. Jadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri. Ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya, ada di Muqaddimah Kitab Majmu', ada di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak ya mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung Islam coba. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial, narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dongo ngomong kepentingannya dewe terus. Yora kelas wong dongo mbek wong mulang iku cara derajat ya ora kelas. Ngandel aku tuh bocah kandhanane kok angel. Wong mulang tuh orang yang berhasil mentakbihkan apa yang ditakbihkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi, innahu kana fahisha.
Itu buruk sekali. Wasa asabilan dan merusak dalan kemana? Merusak tatanan jo. Terus si wong alim mau mulang, zina bahaya jo. Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang ngono bahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebabnya narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara kayak mojok gayamu khusyuk, Gusti kula melarat buasen Gusti. Jare malaikat wis roh. Ngene paringi sugih Gusti. Coba itu egois ndak? Coba jawab saja, itu egois ndak? Egois. Nah kalau ini dia dongane ngene, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Donga ngono ora nganti suwe, syaratnya kuat ngaji dulu. Paham apa syaratnya kuat? Ngaji akhirnya gabung sing ngaji. Paham ya mulane kula suwun donga iku ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah tolabul ilmu. Aja kok terus ra ndonga kowe sombong. Sekere ra ngalim ra tau wiridan tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Jadi rada enteng ya wis. Tapi ya lucu wae. Wong eling pangeran ora oleh madzhab apa. Wong eling pangeran kok gak oleh kok aneh meneh malah. Madzhab ora sekedar salah tapi aneh. Wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Carane eling kudu di tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok iku lucu gak? Misale aku eling mbek Pak Jokowi apa? Wong Solo. Iku Pak Jokowi ra bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan, sing dilingi lah kan bangga. Mergo sing dilingi prestasinya. Misalnya Mustafa tak elingi, kowe eling Mustafa eling. Wonge pokoke nak ngaji kok ngarep wis tuwa nak ngaji turunan. Mangkel gak? Mangkel. Kowe eling rohene eling wonge gedut nak ngaji bapak murah pokoke guyu banter. Kan mangkel. Tapi nak dieling-eling dari sing apik, kowe eling rohen. Wah iku minasabiqinal awalin. Kan keren apa? Mustafa minasabiqinal awalin. Padha terus kerene apa? Misale Allah mbok eling-eling mau prestasi Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin di omah apik. Allah kok bocah bakas. Cara bocah Jawa ini cara bahasa gaule bocah bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan zatnya itu yang keren-keren. Aku sing gawe langit bumi gawe srengenge. Misal Allah sing gawe bojone Ruhin. Itu kan yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya itu. Paham tak maksudnya? Jadi yang pangeran aku kudu ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah ya bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng nganggo sifat keren. Iku mulane disebut walillahil asmaul husna. Nek eling pangeran nganggo sifat-sifat sing agung. Walahul matsalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati mo. Kenapa ke sugih? Wah aku tahu. Iya aku ndonga terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di donya akeh. Donya iku barang sepele. Tapi nek aku ngomong ngene, Indonesia itu negaranya tertib, barokahnya masyarakatnya menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba, dan itu karena didikan agama. Kan keren, Allah mbok sebut dalam konteks besar. Nah, orang alim tuh orang sing mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika sifati zina, innahu kana fahisya, sangat buruk. Wasa'an apa? Sabila. Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya kula suwun ya pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak dhuwure seneng wiridan. Ya tetap wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa. Dadi thariqah lae sak ngisore ngaji. Tetep maksudnya ya thariqah iku nganggo napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jenengan seneng kula mboten penting. Sampeyan seneng kula ora penting. Kula kepengine senengi pangeran, ra sampeyan senengi. Seneng iki malah ribet. Senengnya men sowan malah ngel-ngel wong. Sowan yayu pas ngaji tak kandhani, sowan kiai nak ben barokah iku pas siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah nek sowan paling terus suasanane keng jam pinten rawuhe. Sehat napa mboten? Gak sehat gak kelar rene aneh-aneh ngono. Mesti takokane iku barang-barang ra penting, bener apa? Nak kurang pegawai malah takok, "Tem mriko musim pundi? Musim napa nih? Musim tembakau." Malah kadang tak kok, ini nembe musim apa? Musim hujan. Mana kiai ini apa dudusan mau cerita hujan?
Mesti ra penting, pokoke tema-tema ra penting. Aneh-aneh. Lha kiai ujak bakas ngono iku. Serepet. Wong enak seneng kiai ya napa? Ngaji. Liyane iku gak penting. Kecuali ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya 10 tahun pisan niku kadang-kadang. Oh suwi temen Gus Ben suwi lah. Masih sering ngaji liyane iku sak sepate ya apa? Dia sahabat Nabi kayak kenangannya gue ngaji. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya agak sowan, itu yang salah paham orang. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan, ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlok-gojlokan rileks terus. Kadang ya dijak bodoni bareng mbek sahabat-sahabat. Lho kula tak cerita tadi Nabi dijak bodoni sahabat kan nate. Tapi Nabi kan gak mungkin nglalosno bodoni. Tapi Nabi nek ana sahabat sing bodoni ya biyen ora Nabi kan ya rada salah pantes wong ora Nabi. Jadi Nabi nate cerita Dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kuwabe butuh mangan, kelaparan, kehausan dari Nabi. Wis bahayane akhir zaman. Ya ono sahabat sing astagfirullah gawat iki. Pas iku Dajjal teko. Iki jare Kanjeng Nabi itu dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Wis betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumane Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, dan dikatakan swarga adalah jadi Dajjal itu gawa neraka mbek swarga. Sebab piye carane karo sak takok. Wong nang takok. Lah kowe Dajjal tapi kok takok. Kecuali ke putune takok. Lah carane gawa piye? Lho kuwi putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Ketoke kok kangen men takok. Woi, akhirnya sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nak Dajjal teko, iki dawuh Nabi kula apal hadise. Nak Dajjal teko kok aku ijek urip, aku ijek sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan Dajjal. Kowe tenang ae. Iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae. Nak Dajjal teko, aku ijek sugeng, tak aku sing lawan. Kowe kan gak level wis. Nah aku wis gak ono fawau khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi Dajjal. Ono sahabat mbok nguri ya rada bedu sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine Dajjal. Gue tak obe, tapi aku tetep iman. Bariku tak bodoni. Wong Dajjal mawon. Maksudnya wong Dajjal mawon. Modoni Dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Itu sudi Nabi. Iku nak dalam keadaan zamane si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul mahdurat. Dadi mantek apa kaidah usul fikih mantek. Ngeten. Niku kelaparan banget tapi kelaparan banget ngeten mawon. Kula nak dirayu Dajjal sing mangan kudu kan syaratnya mangan kan pakete kudu kafir, ngafiri Allah, iman mbek. Kula tak muni yo tapi kula bodoh nih. Wong Dajjal mawon. Guyu akhirnya Nabi. Nanti cara Jawa sono-ono ae jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan mboten, maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di sufah itu teras masjid. Kadang Nabi hanya ngendikan Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Kowe yang dhisik sing ngefly nganti nuatku ngono. Oh ora aku kowe ono marah-marahi. Wah terus fayak khuduna fi amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Terus Nabi wayat hakum mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya rileks gitu. Jadi rokok terus sowan yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak. Ketemunya di sufah itu di teras itu. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam. Makanya la tadkhulu buyutan Nabi illa ayu dan alakum. Jangan sowan Nabi kecuali dapat izin karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga. Tapi kalau keluar beliau milik publik. Mungkin disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Mereka sabar menunggu Nabi keluar, terus Nabi keluar di teras masjid. Ya sudah kalau sudah di teras masjid berarti milik publik. Terus mereka tanya-tanya, diskusi. Terus Nabi ya guyon, santai. Termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang. Kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita tidak makan saja dulu? Bariku Dajjal tak bodoh nih, tak hapusi. Kan ngapusi Dajjal Nabi. Akhirnya difekihkan, piye hukumi ngapusi Dajjal.
Jadi ya riang, jadi dhisik ku ya riang yo. Yo rileks. Ya karena tadi ya Pak. Ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya rileks. Tapi itu saya ulang lagi itu di sufah, bukan di dalam. Di mana? Di sufah. Di sufah itu teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ rileks sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama di syariat none celono, ngerti ke celono ya sarawil itu celono ya gara-gara itu. Nabi bening masjid itu kadang sahabat keturun terus yufdi farjahu ila sama. Nabi itu kocong katoan ya cung Nabi Ibrahim. Nak posisi turu aja ngene-ngene sing yufdi farjahu ila sama. Ya tentu kowe ora usah bayangno Nabi roh ya ora. Nabi ku ya ora pirsa detail tapi ngerti arahe. Tentu Nabi tidak pirsa itu. Maksudnya tidak pirsa auratul rajul enggak pirsa tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farjahu ila sama. Terus Nabi ngetikan misalnya layat taki wahadum kada layanum wahadum kada. Akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngetikan sarawil itu libasu abikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam. Makanya terus adatnya wong Arab itu ya jubahan, ya sarungan, bariku ijek celana. Terus adatnya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana. Maksudnya menurut saya buatan sempak ya memang celana. Jadi lebih apa ya? Lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih banyak. Jadi Nabi itu rileks. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas ngeritik zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya tentu baik, tapi enggak kelasnya seorang tidak kelasnya dibanding yang ngendikan apa halal haram. Nggak terbuk simpolo dewi, dungo ora penting, cangkemmu sing ngomong ngono sapa bocah kok. Bocah kok angel temen bener kowe. Angel nerangno wong bidol ku angel. Senengane nyimpul, ngaji ra paham kok. Amit-amit tenan saiki. Ya tapi resiko dadi tokoh wong do nyimpal aku kadang bingung aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus do nyimpul paham. Ada bingung. Tapi swakana amruhe koderom medur, pangeran kersane ngono wis. Repot. Tapi ben ngono, sing rame-rame dunya. Lu ngaji ora paham tapi senengane apa? Misalnya terus jadi doa itu enggak penting, sementing ngaji. Kowe ngaji ora paham. Wis ora usah simpul, wis pokoke mau ngaji mau rungokno. Mau ora paham setel meneh. Wis. Wis ngono ae bar ku ya wis, ora usah nyimpul wis bar wis. Ribet kemarin. Ya oke milah ya dadi eling-eling ya karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam. Keinginan Islam itu tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah. Orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa? Barokahnya nikah, ini istrinya siapa? Yang wajib menafkahi siapa? Jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa? Gak jelas. Istrinya siapa? Maka terjadi kekacauan sosial. Nah, akhirnya Islam itu bangga be wong alim perkara nih. Dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Lah nek wong donga kan gak terus mojok Gusti kula nyuwun bojo ayu. Terus kan bojo ayu ku piye? Kan sing untung kowe tok umpama disembadani pangeran sing untung kan untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifah atau haramnya terus kowe nerangno. Oh barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa? Coba kalau perzinaan anaknya siapa enggak jelas. Wong sing urun akeh. Iku anak sapa ya? Nak delok keriting anak iki tapi didelok kan tadi bingung. Kok keriting tapi mripate kok mirip iki, tapi nak irunge kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Wah, bingung. Iku ahli DNA we bingung kan pusing. Orang kok nek lahir sing tanggung jawab kelahirane iku sapa? Jadi zina iku ruwet. Lha iku sing nerangno ya sing ngaji, sing sitok men egois bakas dirinya ya ora kelas dong ya
Awas kena mbok simpul to. Cara Gus Pak donga ora penting buahmu sing ngomong ngono wis apa. Senengane kok. Bahkan ke grup yo apa. Repot-repot. Angel nerangno kowe bang. Muga disepuro pangeran. Gak disepuro ora apa-apa, kelakuan ngono ora paling. Mun gak terusno ya. Pokoke ngaji nggih, pokoke nomor 1 napa? Ngaji. Piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten kan nomor dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu ditahukan. Jadi orang-orang nih surat Iqra pertama aja bahwa doa ibadi orang-orang itu nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi agama ini hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Lalu ngaji, gua ya les ngaji. Gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Wah itu sudah sesuai perangkat ilmu. Kudune kowe wis ngalim. Kurang apa nih? Kitab gua, pulpen gua rekaman. Ngaji mbek wong alim. Kurang apa nih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa coba? Loh, umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya, ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora roh Mbah Mun aku murid Mbah Mun. Sopo sing ora roh Ki Nur Salih roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya, ini masalahnya dengan siapa? Nah aku yang ini masalahnya pada saya Gus, berarti kayak cata waduk tenan sampai tenan. Soalnya sing salah aku. Gak gitu orang gitu. Tapi perangkat gue ilmu kayak gue cukup ya, mus gue kitab, gue pulpen, gue rekam. Kurang apa nih aja? Gue nganti paham kurang apa nih aja? Kitabnya yo karangannya wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kitab yang abal-abal. Kitab sopo sing raro Ibnu Hajar al Asqalani. Iku gurune Syekh Zakaria Al Ansori. Jadi muridnya dekne jadi Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam yang dunia fikih jenis Syekh Zakaria. Iku gurune iku jenis Ibnu Hajar Al Asqalani sing nyarai Bukhari, sing ngarang kitab sing tak waca kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al Asqalani. Wong di wong pleret wong diraro. Pleret beduan ya ora roh. Al Asqalani ngono, Asqalani daerah Al Ardhil Muqaddasah, daerah Palestina, tapi uripe teng Mesir. Nggih nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane Cek? Jalalain dikarang Imam Suyuti, masuk mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain itu digo disertasi doktor neng endi-endi. Di sing iso Jalalain itu mesti gelare doktor tafsir. Kowe mbutino nggawa ngalor ngidul. Golek gon kok nguarep. Ora ngapa nih jajal. Ya mau wis go Jalalain, cek go pulpen. Rekaman. Mestine pinter kowe mbok ulama dhisik. Ulama dhisik kan gak gawa rekaman. Berarti kalah sak kelas apa? Ulama di saya nak ngaji gak gawa apa? Kudune pinter kowe. Kok iso pinter ulama di sebab apa? Mereka wong di saya gak tau gawe grup. Oh, no. Ngaji ra paham. Ngaji kok amen gawe. Masyaallah ya Allah, amit. Men kenalan wis. Serapa apa zaman akhir alasannya silaturahim mempererat tali apa repot ya jelas itu kalau kulinakno ojo disimpulno kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya, saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita ya. Saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak mas saya Sarang, mas saya, ya semuanya semua mas saya termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda, satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal
Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lah itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rezekimu kok bodoh nih. Kowe kok laisa minna nih entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita. Jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya Said Muhammad tuh kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa dalam hal yang sama, dalam hal yang sama karena mereka bermanfaat. Ya misalnya nyuwun sewu misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa yang pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan, oleh door to door itu. Nganti agar wong dijalukin apa? Sebab. Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar karena wong butuhnya cek mabadi fikih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, saking pundi mbak, saking beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe. Jadi saya ulang lagi ya, ini sebagai apa? Kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, napa salimus jadi selamat dadan. Kalau hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu apa? Dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang ngeritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, no? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang enggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dinia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Yaitu bawaan manusia plus Sallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok ke Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok ke Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok mbok.
Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling nggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik. Ngeritik karena tadi nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena gak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan Ahlussunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nak isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran setor wae aku. Nak rawat ini di akhiri wal asri. Amma yatasa alun anin nahbail azim wa apa innalil muttaqin. Lalu sering nampa setoran wong tuwek-tuwek iku lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah iku kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang yang nyerah wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa ya teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye. Dadine lafate ku aneh. Mau mana nak maca fam bajasat fan oh bulan. Wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah. Aduh. Sebab lereni mbah teman pusing kula mas. Dadi yo duwe khayal dhewe apa? Ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin iku salimus sadri napa? Salimus sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat. Saya dengan siapa saja dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan. Misalnya orang Jawa Timur saya suka dari segi senangnya kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur. Meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan. Karena kalau berlebihan senang kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja tigo sowan. Sebenarnya saya bukan ngeritik sowannya, sehingga anggaran belanja di salam no template itu terus aku piye. Nah, kadang ini tak takoki kan sowan aku rombongan bis tak takoki. Lho lari-lari mboten sekolah, mboten napa-napa Gus, yang penting sowan kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dino, berarti borote, Bro. 3 dino. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham.
Yo aneh, wis go kitab, go pulpen, go rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa. Tapi kok ilmunya jauh, ini ada apa ya? Ya jadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar ge kulo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh enggak terkenal, ada orang yang berjuang enggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus saya sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang di saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita enggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khoslah. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Well, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golonganku wong sing tahu bodoh nih. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat sing umat Nabi sapa ya? Semuanya pernah bodoh nih Pak sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari ya nyun sewu koyo kebanyakan maklar itu rezekinya dari apanya? Gak bodoh nih kira-kira payu gak? Misalnya kayak jujur, maklaran tanah ning Kulon Progo sampai tinggu sing tinggu bendara kok. Apa melok apa bukan ini? Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku lah didamel nopo? Weh, kalau damel pertanian atau mriki prospek. Padahal niatnya iku iki apa dadi apa? Bendara. Dituku rega murah. Misalnya terus ngene, mungkin Jemben dadi bandara, Pak. Mung Jemben regane larang, mumpun dereng larang kalau tak tubas, Pak. Gelem ta ora wong iku? Misalnya jujur ngono. Misalnya ana wong sponsor umroh. Ayo umroh ning Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nak muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong kok ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mbek sing rapati jujur. Enggak jawab bae kira-kira wae. Mandidi. Lah iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Hakikat. Jadi saya ulang lagi ya, jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet apa konteks fikih itu. Jadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik, bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi dan ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul loh, oh ternyata jagoan wong ayu itu oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul. Kowe nak duwe tangga ayu ajane malah lumayan jagongan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan narojulun bimroaten orang. Oh jane ngatang dalan Pak konangan wong ayu malah sing apik sing di depan umum. Mergo orang arah macem. Ayo ke jagongan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi? Gak usah takut apit elek di. Musa-musa wong salah paham iki repot. Elek sing dhewean, malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun bimroate. Dong ya. Apik di. Elek di. Ya kan ya sok nak ketemu dajjal bodoh di ya apa? Rotine apa? Rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir. Bro, to. Ternak muni. Lha iki rotiku kadung mbok pangan, rotine pangeran. Bocah ora tau ngaji tauhid. Ya jadi saya ulang lagi ya. Jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal, cek ora terkenal.
Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik, tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan, karena kalau nggak ada ngeritik repot. Kayak tadi saya yang termaksa ngeritik wiridan, mana ada orang soleh ngeritik wiridan. Tapi harus saya ingatkan, sebagian wong eling pangeran itu sebenarnya eling nafsunya dia ngajukan proposal kepada Allah, gayanya wiridan, tapi sebenarnya ya itu tuh. Lah nanti ini seneng Allah tenan dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mending ngene, ngaji halal haram ora penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Mendarani ngaji ra penting kok sarap, ngaji kok ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Ya ndonga iku sak kadare tetep di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah ilmu. Jadi ngamane ndonga bar salat wapalane akeh. Bareng takoki rukune salat yo sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu agem bareng takoki rukune salat piro? Mikir tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang apa? Mikir meneh. Padahal nek bar salat wiridane ya dadi sing ngitung piro hen 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket kita. Dadi rukuk maat tumakninah. Sujud tumakninah. Lah yang satu ngitung tumakninah itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Terus ada ulama yang mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat, karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia apa kenalan mbek pinggire. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan repot. Ya ada lah mereka. Lho iso wae saking ya kuatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan, muni assalamualaikum niatnya itu kenalan. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, wah. Merapi saya metu apa gimbale. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk takjub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir niat kenalan, maka harus niat. Paham ya? Wa amma umara ujuri anapun te pira-pira pemimpin sing sesat sing lajut to sing zalim iku fabi ma'zilin mongko iku kelawan kapecat ora layak nyandang ministiqqa ki wujubi taat saking keberhaan diwajibi taat lahum kedue umara ujur. Qala Sa'id bin Jubair nazalat tumrono hadil ayat ikla ayat fi haqqi Abdullah bin Hudzafa as-Sahmi. Isfa'atan alikane ngutus ing Abdullah bin Hudzafa sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiron ing dadi komandan. Komandan ala sariyatin ing atase siji pasukan sak pleton ta sak kompi. Wa Ibnu Abbasin annaha nazalat sak temne ayat turun fi sa'ni Khalid bin Walid. Ba'asa ingkang ngutus ing Khalid sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiron Khalid dadi pemimpin komandan ala sariyatin ing atase siji pasukan sak pleton sak pasukan. Wa fiha lan iku tetep ing dalam syariah Ammar bin Yasir ti Ammar bin Yasir. Fajara mongko terjadi bainahuma antarane Ammar lan Khalid bin Walid apa ikhtilafun apa persulayaan fisen dan perkara. Panajarat mongko tumurun apa hadil ayat ikla ayat. Wa umira lan den perintah sapa Ammar bin Yasir bito ati ulil amri kelawan taat ning penguasa. Fakhina idzin mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono perkara. Maksude peristiwa perang antarane komandan lan anak buah. Fal muradu mongko te perkara kang den kersakno bihim kan ulil amri ku maro usaro ya iku pira-pira komandan perang, komandan pasukan perang. Kala dawuh sapa ba'dun sebagian ulama, taatu wa taat ning Allah wa rasulih lan taat ning utusane Allah wajibatun wajib kotan kelan pasti. Wa taatu ahli ijma utai taat ning gone pendapat sing diijma'i ulama iki wajibatun wajib kotan kelan pasti. La wa amma taatul umara anapun te taat ning penguasa. Wasalatin dan pura-pura raja iku fal aksar mengkote sing akeh wa ana satune taatu takuno taatu muharramatan haram agake haram li annahum qurana satamne umar lan salatin kula yak muruna ora padha perintah sapa umar lan salatin ila bidulmi kecuali kelawan lacut kecuali kelawan rebulim wa takuno lan hale kadang-kadang ana apa taat wajibatan wajib bihasabi dzanni sebab dzon ad-dhaifi kang apes
Fakina izin mongko nalikane mengkene napa nggih. Takunu muharramatan ning gone duafa niku napa umara sing salatin. Yuk malu den tanggung napa ulul amri apa ulul amri alal isma ing atase isma. Wa edanan kan mana inna a'malal umara satemene pira-pira keputusane pemimpin wasalaten lan pira-pira raja. Iku mestine mauqufatun iku den kandhekno utawa den tangguhno ditunggu dulu. Ala fatawal ulama fatwa isamin. Ing atase fatwane pira-pira ulama. Wal ulama utai ulama fil haqiqati ing dalem hakikat iku umara iku pemimpine para pemimpin. Faha ulama mongko te mongkon ulama sing kenal ijma ya. Iku ulul amri. Iku hakikat sing disebut ulul amri. Faha ulama mongko te mongkon ulama sing alal ijma ya mboten. Iku ulul amri. Iku sing kasebut ulul amri. Nggih kula baleni nggih. Faha ulama mongko te mengkono ulama sing alal ijma nggih mboten ulama sing ijtihadiyah iku ulul amri iku hakikate ulul amri ngene iki mun kula niati saking dalem kepen ngaji masalah ulul amri nggih iki rungono tenan terus kowe sampean waca nggih artinya sudah saya bacani itu iki tafsir Munir karangane Syekh Nawawi napa Banten masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten beliau itu guru Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan di murid golongannya Mbah Hasyim Asari saterusin. Ya Mbah Hasyim itu disebut Gus Dur barang. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen itu Syekh Nawawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Ngaten kula terangake. Hampir menjadi mainstream kalau kayak SBY, kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Nah, urusannya ngaji ini iki ulil amri aku ngomong rugen lebih sederhana, lebih apa? Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau balik malam. Melihat asbabun nuzul awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa? Militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal orang boleh berijtihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadzhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono sing berpendapat kudu jelas al-farqu bainal haqqi apa? Hak mana batil. Kalau balen di mana ini? Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang tidak ada ruang diskusi, nggak ada ruang dialek, juga tidak ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali Ammar bin Yasir, orang sekali Abu Bakar bin Siddiq. Ketika Nabi suatu saat memimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang kali-kali kayak Abu Bakar sekalipun, itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding itu Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang, di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak ya terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang ijtihad lagi, karena ini sudah di medan apa? Perang, harus seragam. Ya sama, teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur, itu salah besar kalau melihat aspek nuzul ini. Dan itu yang pertama kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten Banten. Makanya di sini beliau bilang apa itu awal-awalnya itu qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadza Sahmi terus fana zalat hadil ayat fakhina idzin fal murad bihim umara ussaroya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ini takbir sorry fal murad bihim umara ussaroya. Yang harus kita tunduki tidak boleh ijtihad lagi adalah umara ussaroya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik.
Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak seperti mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main manis dafa asoba falahu ajron wa in akhta falahu ajrun wahid. Orang yang istihad kok benar dia punya 2 pahala, kalau salah hanya 1 pahala. Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al farik. Kita masih bisa membeda. Padahal syaratnya kias ma'al jamek. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farik. Misalnya Mustafa bin Niru, aku tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab. Sing ape ngaji ku sapa? Paham? Misalnya kowe niru di tamu kok badhe nyati pandhe gelang. Kowe ramai ra payu di tamu, meneh sampe wereng. Malah ora payu. Paham? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita tidak punya santri, duwene tonggo. Paham ya? Iku wae tonggo sing kita kalah sejarahnya. Tahu diutang, tahu buroy. Bareng ngono kita modal dadi kiai mantan buroy wong ra salat atau bingung to lek dakwah. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa kiai PD kalau kiai-kiai sing sanak turune napa? Ya. Paham ya? Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks apa? Militer. Gini ku umaraus saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau-beliau itu adalah apa? Ulil amri. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok. Yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai napa? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendal kepembok. Paham nggih? Ndak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning igo sing jare ilang mergo dicolong Adam keluwen igo dikane sinten? Awak mindal ilahi satu ditutupi nak sendal kembok hadis kondi iku yo pirang-pirang. Paham nggih? Oh, nak salat wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sendal yo diseneni. Maksudnya tanganan breno koyo biasane. Dadi ngeten. Pak, wong ana hadis nek cara riyen guru kula nate cerita. Nak salat wong Turki apike jajakan dasinan. Ke jare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kan salat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian penganggur. Paham ya? Mereka sarung yo go kemulan, go nyolong pelem. Gue tambah dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing sowan presiden gubernur. Dulu teng Mesir, tenggene Turki wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dadinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awang kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding, bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsanin apa? Hayatikum.
Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya teman paham ya? Tidak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak wiling-wilingan, kula ngerti takoki santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib ku pokoke itu bekas dari subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma tok kula niku pokoke standar sing cepet. Kula wiling-wilingan sunah Nabi mok sita. Kula sering labenan putih niku wiling-wilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada orang blas, wah wiling-wilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten wiling-wilingan. Kula paling ra seneng klambi batik jujur. Kula Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diadehi batik iku menolak karena corake napa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Batik. Makanya itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, napa? Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik ya. Apa? Nah ini cerita ala asani apa? Ala asani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi begini, tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dangkal kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau ndak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu yang lahu aklam, yang variannya apa? Dikeruwetan, apa? Keruwetan. Kita ya apa-apa, tiga ya apa-apa, penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, ya nggak perlu. Sing mondok India terus nganggo turbus gitu kan perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubahan, orang ganteng pesel jubahan, wah sini wong. Nah gurumu nih Mekah jubahan pantas, gue ganteng gagah. Aku wirong puasa keriting jubahan. Mesti pikiran wong pertama punya orang ngarah garani sunnah Nabi. Kan benda bi, mesti wong ora sida nafsirno sunnah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijmai ulama, yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah napa? Mut'ah. Dasar ngajine Dawud Az-Zahiri khilah-khilah dhewe. Termasuk rene nanti ana kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah menvonis itu nopo. Ya kalau tidak cocok. Tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hududat bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumingkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salah nyepuro itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nah salah nyepuro orang arah masalah. Pulau balen. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute mun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Zaman sholat nang masjid Mekah ning haram ora ngaran wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'iyah ta ora maca bismillah. Kalau tahu KPIH pinter oleh ngerayu jamaah. Iku maca lon. Kok karo mati pikir ono lon.
Mereka ngomong sapi sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah kok boten maca napa? Bismillah. Itu kata kabeh iku maca tapi apa? Bukan nanti speaker rasa ngono ayo kru. Lah jamaah yo goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lalu wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia ku NU. Kita koi. Bismillah itu ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau NU. Ditakoki wong Wahabi. Kena nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu samad 2. Monggo dhewe ora termak, engko barani ayat iku piye? Monggo dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minal. Ya, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Nah, kira tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuiling ngapal Quran nganti laris semak ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampai lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung sabbi isma rabbikal a'la, nanti ganti surat ya walaili idza yasa, nanti ganti atau wadduha atau apa, pokoknya dia tidak tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintah ini Wahabi ya api, bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah ya. Paham? Bawa tirapai Wahabi pokoknya walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kena iso bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Ya pernah ngerti. Wah ya. Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, nggih boleh napa? Balik. Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rakaat. Tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ora ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham nggih? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning kunut. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrim. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 6 ngono. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Ya bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo ngakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan, nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados tak iku hukumi poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti mari repot. Halal sing mari napa? Repot.
Jadi masalah-masalah yang tidak irada rojatil isma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah faqal arba hukumnya itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA2 duron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Nggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaan. Latihan berjuang di umat 40 itu sakitnya. Nabi jadi nabi selawase ana sing di umat loro telu. Niku trimo wong sapi di umat minimal bro. 40. Ora ngarah. Paham ya? Ini kalau baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatid isma baru wajib ditunduri. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rokaatnya yang ijma. Bentuk fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus fatihah. Pokoknya mata ya saro minal Qur'an. Macam-macam gitu. Ya, mata ya saro nopo minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah biqadri subha. Nah, ya ukurannya bacaannya baca pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran ya macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim min riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Paham itu? Saya kira demikian dan mohon maaf. Monggo berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya wali ya hamid wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam asma'in. Wa shalli ala anbiya'ika rusulika asma'in. Allahumma ij'alna ya wa ahla baldatina aminina mutma'innina alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna salimin wa ghanimin mu'afin min kulli bala'in dunyal akhirah. Waj'al ya Allah salamatan yusla biha kitabukal karim. Wa salamatan ya Allah nazkuruka katsiran fi sholatina wa siyamina ya Allah. Wa taj'alana ya Allah mimman ya'buduka wa mimman yarjuka wa mimman yakhafuk. Allahumma ya ij'al hadhil baldatan thayyibatan mubarakah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Bi haqqi tatabi alaika wa na'maika ya Allah. Wa nahnu nasku ilaika ya Allah du'fana ya Allah wa qillata hilatina fa adrikna ya Allah daiman wa fi kulli hal bi alaika wa na'maika hatta nakuna ya wa salimin mu'afin min kulli bala'id dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.